Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi washabbihi nujumur rasyad. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ilma ba'du faqul. Hadratul muhtaramin wal mukarramin para alim, para sepuh, semua yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus kepada pimpinan Majelis Taklim Santri Sunut, beliau Bapak Mabrur yang saya hormati dan saya cintai serta saya muliakan. Tak lupa kepada orang tua kami, senior kami, Bapak Mudathir, Bapak Abdul Rahman, Bapak Rustam, Bapak Mito, Bapak Toto, semuanya orang tua kami yang saya cintai, saya muliakan. Rekan-rekan semuanya seijaz senasib seperjuangan yang saya cintai dan saya muliakan, rahimakumullah. Saudaraku, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai detik malam hari ini, alhamdulillah kita bisa sama-sama menghadiri majelis yang mulia ini. Ya, walaupun tadi saya lihat ada yang sampai bajunya basah ya, Pak Rustam kayaknya ini. Iya kan? Iya, ya. Semoga berkahnya hujan-hujanan rahmat Allah diturunkan kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga berkahnya menghadiri majelis yang mulia ini, apa yang menjadi hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila di antara kita, saudara kita ada yang sedang memiliki permasalahan dalam hidup, apapun permasalahannya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluarnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tersanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, tanpa panjang kalam, mari kita sama-sama lanjutkan pengajian kita dalam ilmu fikih, masih dalam pembahasan seputar tentang niat dalam sholat. Ya, panjang ini Mas Mabrur ya, biar sekalian kita detail ya. Kalau kita sudah paham secara detail, insya Allah ketika kita melihat orang lain yang kebetulan mazhabnya berbeda, kita tidak menduga-duga dengan dugaan yang tidak baik ya. Satu contoh, misalkan ada orang masuk masjid ya, unjuk langsung keluar sah ya. Menurut mazhab siapa? Menurut mazhab selain mazhab Syafi'i. Bahkan kalau menurut mazhab Hanafi ya, seandainya ada orang niat sholat ini ada pemisah, ada jeda antara niat dengan takbiratul ihramnya, ada jeda. Asal jedanya masih berkaitan dengan masalah sholat, misalkan jalan ya, dalam rangka jalan menuju tempat pasholatan, dari tempat wudhu tempat pasholatan, tidak mengapa. Jadi niatnya masih di jalan sana, sudah diperbolehkan dalam mazhab Hanafi. Atau sebelum wudhu sudah niat duluan, boleh dalam mazhab Hanafi. Jadi kalau kita melihat di masjid ada orang ya, sholatnya untuk langsung Allah Akbar, sah menurut mazhab selain mazhab Syafi'i saja. Jadi inilah pentingnya pengetahuan. Tetapi kalau menurut mazhab Syafi'i jelas ya, tidak diperbolehkan alias tidak sah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada penjelasannya dalam kitabul fikih alal mazhabil arba'ah. Bismillahirrahmanirrahim.
sekarang masih seputar tentang niat. Tetapi ini sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara kita Mas Henduri kemarin, karena waktunya kemarin sudah mepet, ya, supaya lebih jelas saya minta dipending pertemuan malam ini. Pertanyaannya kemarin kurang lebih bagaimana ketika sholat berjamaah, apakah sebagai makmum, kurang lebihnya kayak gitu ya mesinnya, diwajibkan niat kita sholat jamaah sebagai makmum, perlu nggak niat menjadi makmum. Saya akan bacakan materinya di dalam kitab fikih 4 mazhab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan materinya terlebih dahulu. Hadza babu niyatil imami wa niyatil makmumi. Di dalam bab ini penyusun kitab akan menjelaskan tentang niatnya seorang makmum dan niatnya seorang imam. Jadi nanti akan terjawab. Makmum wajib niat apa enggak? Niat makmum. Imam wajib niat menjadi imam apa enggak? Nanti akan terjawab. Yusharatu fi sihhati salatil ma'mumi ayyan wiya al-ibtida'a bil imami bi ayyan wiya mutaba'atahu fi awali salati falau ahrama syakhsun bis salati munfaridan thumma wajada imaman fanawa al-ibtida'a bi fa inna salatahu la tasihu indal hanafiyati wal malikiyati amma syafi'iyatu wal hanabilatu fanzur madhabahum tahtal khatti ammal imamu fa innahu la yashtaratu an yanwiya al imamata illa fi umurin mubayyanatin fil mazahibi. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya begini, disyaratkan pada sahnya sholatnya seorang makmum. Bagi makmum disyaratkan apa? Disyaratkan niat mengikuti imam. Bagi si makmum harus niat mengikuti imam. Kapan niatnya? Di awalan sholatnya makmum. Nah, kalau ditanya awalan sholat itu apa? Awalan sholat adalah takbiratul ihram. Jadi apabila kita sholat berjamaah sebagai makmum saat takbiratul ihram, berarti kita sudah niat akan mengikuti imam. Jadi kalau digambarkan berarti harus ada kalimat makmuman, ya. Misalkan kemarin kan yang wajibnya niat sholat fardu kan 3, ya, menyengaja mengerjakan sholat dengan kalimat usul, niat melaksanakan fardu dengan kalimat fardu, mentakyin atau menjelaskan nama sholatnya dengan kalimat asri kalau memang sholat asar. Jadi kalimatnya ini masih mendasar. Ya, yang wajib dalam sholat fardu, usolli fardul maghribi, sudah cukup. Tapi ini wajibnya, selebihnya adalah sun. Kalau sholat isya, usolli fardul isya'i, ya, sudah cukup. Sehubungan kita ini sebagai makmum, berarti harus ada tambahannya. Usolli fardul maghribi makmuman, ya. Tambahan yang lain itu sunnah. Jadi ini, ya, kita ini yang memang mengaji secara detail dalam ilmu fikih. Apabila di antara kita suatu hari ada yang menanya, ada yang kepengin ngaji kepada kita tentang pasolatan, biasanya sok ada. Zaman dulu saya masih kecil juga ada. Nenek-nenek, kakek-kakek belajar pasolatan. Di rumah, di kampung saya juga ada. Ya, artinya kepada mertua saya, nenek bang. Ya, mungkin terlalu panjang doanya sehingga dia mutun. Ya, kalau orang zaman dulu kan ngajarin tentang niat sholat kan begini.
Usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblat ada'an ma'muma lillahi ta'ala. Diterjemahkan lagi. Niat insun sholat fardu maghrib 3 rakaat. Kapan apalnya? Udah nenek-nenek 80 tahunan suruh ngapalin niatnya sholat yang panjang kayak gini. Seminggu nggak hafal, setengah bulan nggak hafal, akhirnya mutung. Ya, ini yang salah siapa? Yang salah yang ngajarin. Nggak tahu. Kalau ngajinya ke saya, kalau orang sudah seperti itu, gini aja mbak, doanya niat, ya. Niatnya sholat begini kalimatnya. Kalau sholat maghrib, ngeten mbak, usolli fardul maghribi, Allahu Akbar, cukup mbak, sah. Kalau ngajinya ke saya, biasa kalau Mas Mabrur ini ada nenek-nenek kakek yang udah, ya emang itu benar-benar dari nol, jangan kepanjangan, takutnya mutu, ya. Cari wajibnya saja, cari wajibnya, ya. Kecuali nanti sudah hafal baru tambahin lagi, kayak gitu caranya, ya. Kembali lagi ke sini. Jadi bagi seorang makmum disyaratkan untuk sahnya sholat niat mengikuti imam pada saat di awalan sholatnya Jadi seandainya ada seseorang takbiratul ihram untuk sholat sendirian, kemudian menemukan seorang imam terus niat ngikuti imam, maka sholatnya tidak sah menurut mazhab Hanafi dan menurut mazhab Maliki. Adapun menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali, maka lihatlah panjangan mereka, mazhab mereka di bawah tulisan ini. Jadi saya gambarkan begini di penjelasan. Jadi seumpama kita masuk ke masjid, namanya masjid besar ya, biasanya ini kalau masjid yang besar, biarpun sholat jamaah sudah selesai, masih ada orang mau sholat di situ. Nah, posisi kita ini masuk ke masjid, sholat jamaah sudah selesai. Terkadang kita bingung mau ikut kepada siapa ini, mau makmum kepada siapa. Makmum kepada si A, kadang-kadang ini sholat sunnah apa sholat fardu, ya. Kadang-kadang banyakkan pikiran, ya kebanyakan ini ragu-ragunya, akhirnya memutuskan udahlah sholat sendirian aja. Sholli fardhu turi 4 rakaat dari Allahu Akbar. Sudah takbiratul ihram, baca doa iftitah, ta'awudz. Baru ngeh ternyata di depan kita, samping kita ada 2 orang sedang berjamaah. Kemudian di dalam pikiran kita, udahlah ikut aja. Ini namanya niat berjamaah, niat mengikuti imam di tengah-tengah sholat. Dikatakan di tengah-tengah sholat sebab niat itu adanya setelah kita takbiratul ihram. Maka menurut mazhab Hanafi dan menurut mazhab Maliki, model niat yang semacam ini, ya, niat makmumnya setelah takbiratul ihram baru niat makmum tidak sah. Tetapi menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali ini ada rincian. Rinciannya sebagai berikut. Saya bacakan ya materi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syafi'iyatu qalu anan niyata labudda an takuna muqaranatan li takbiratil ihram. Jadi para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya niat itu harus dilaksanakan bersamaan dengan takbiratul ihram. Baik sholat sendirian
ataupun sholat berjamaah. Ya, ini tadi ya. Kalau pertanyaan Naisenuri, niatnya itu di bacaan atau di jalan hati. Nah, di bacaan itu kan sebagai untuk membantu bacaannya tetap dibaca, tetapi di dalam hatinya juga tetap diniatkan kita makmum atau mengikuti imam. Tepatnya saat takbiratul ihram. Sudah, ini mengenai niatnya seorang makmum. Kemudian mungkin ada pertanyaan, bagi imam disyaratkan niat atau tidak? Nah, ini ada jawabannya di sini. Ya. Amal imamu fa innahu la yashtaratu ayyan wiya al imamata illa fi umurin mubayyanatin fil madzahibi. Adapun bagi seorang imam, maka tidak disyaratkan untuk niat menjadi imam kecuali dalam beberapa permasalahan yang dijelaskan dalam beberapa mazhab. Ya. Jadi bagi imam tidak disyaratkan niat jadi imam. Tetapi ada pengecualian di sini. Dalam arti ada rincian. Rinciannya, menurut mazhab Hambali, maka imam disyaratkan niat menjadi imam pada setiap sholat. Bagi mazhab Hanafi, seorang imam hanya disyaratkan, ya, diwajibkan niat menjadi imam ketika imam itu menjadi imamnya perempuan. Jadi kalau yang jamaah ini laki-laki semua, maka tidak disyaratkan niat jadi imam. Disyaratkan menjadi imam dalam mazhab Hanafi kalau jamaahnya ada kaum perempuan. Nah, lalu bagaimana dalam mazhab Syafi'i? Saya bacakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syafi'iyatu qalu yajibu 'alal imami ayyan wiya al-imamata fi arba'i masaila. Para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat wajib bagi imam untuk niat menjadi imam dalam 4 permasalahan, ya. Dalam mazhab Syafi'i ini yang perlu diingat-ingat banget, bagi seorang imam diwajibkan niat menjadi imam di 4 permasalahan. Yang pertama, idaha al-jum'ah. Yang pertama adalah sholat Jumat. Bagi imam sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i, maka disyaratkan niat menjadi imam. Nah, jelas ya? Ingat-ingat ini. Yang biasanya jadi imam nih, Mas Dedi, ingat-ingat nih, ya. Satu sholat Jumat. Jadi kalau Mas Dedi jadi imam sholat Jumat, wajib niat jadi imam. Jadi kalau dilafazkan berarti mencantumkan kalimat imaman lillahi ta'ala, kayak gitu. Itu yang pertama. Selanjutnya, saniha as-sholatul lati jumi'at lil ma'tori jam'at taqdimin. Yang kedua, sholat jamak takdim karena alasan hujan. Ya, satu contoh misalkan kita datang ke masjid waktu zuhur, ya. Sampai di masjid sebelum sholat zuhur, ya, ustadznya atau pengurus masjid menyiarkan, memberikan informasi bahwa kita akan menyelenggarakan sholat berjamaah dengan cara jamak takdim. Karena menurut perkiraan cuaca, masuk sholat asar di perkiraan hujan lebat, sehingga kecil kemungkinannya bisa menyelenggarakan sholat jamaah bareng-bareng di waktu asar. Maka disiasati biar antara waktu zuhur juga asar tetap bisa berjamaah,
ya, karena kemungkinan nanti sore ini asar kemungkinan besarnya nggak bisa jamaah karena diperkirakan hujan lebat. Maka model sholat yang semacam ini bagi si imamnya, bagi si imam wajib niat menjadi namanya ini menjadi imam sholat jama' taqdim, alasannya karena hujan. Yang kedua. Yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Salisuha as-sholatu al-mu'adatu fil waqti jama'atan. Yang ketiganya ini dalam mazhab Syafi'i yang disyaratkan bagi seorang imam untuk niat menjadi imam adalah sholat mu'adah yang dikerjakan masih dalam waktu yang sama. Contohnya nih, umpama kita kan mazhabnya sama, ya. Berarti keyakinannya juga sah. Satu hari ada 4-5 orang, ya, kebetulan kerja bareng, masuk ke masjid dengan tujuan mau sholat Jumat, ya, mengamati dari mulai khutbah sampai sholat Jumat. Menurut mazhab kita, menurut keyakinan kita, sholat Jumatnya tidak sah karena menurut mazhab kita belum memenuhi persyaratan. Maka setelah selesai sholat Jumat kan kita pastilah meyakini karena ini udah mazhab kita ya. Berarti sholatnya tadi nggak sah. Nah, setelah sholat Jumat kita namanya sholat mu'adah untuk mengerjakan sholat zuhur. Ya, masing-masing nggak tahu ini, masing-masing nggak tahu. Ya, mengadakan sholat sendiri-sendiri. Awalnya sudah terlanjur takbiratul ihram, sholat zuhur sendiri ya. Umpamanya Mas Umar ini juga ternyata yang 4 berjamaah, saya sendirian umpamanya. Jadi untuk imamnya sudah niat apa? Sudah niat menjadi imam bagi apa? Bagi sholat mu'adah. Ini nomor 3. Nomor 4-nya apa tadi? Yang keempat, bagi seorang imam dalam mazhab Syafi'i yang disyaratkan niat menjadi imam adalah sholat yang dinadari akan dilaksanakan dengan cara berjamaah. Misalkan, aku nazar nanti sholat isya, ya, akan sholat berjamaah. Kebetulan posisinya sebagai imam, maka saat itu disyaratkan niat menjadi imam. Di luar 4 permasalahan ini, maka dalam mazhab Syafi'i seorang imam tidak disyaratkan niat menjadi imam. Ini mungkin muncul pertanyaan begini kurang lebihnya. Bagaimana ketika kita sedang sholat sendirian, tiba-tiba di belakang ini nggak tahu sudah dapat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, atau 4 rakaat. Ada yang nyolek. Biasanya nyolek ini isyarat yang di belakang kita mau kan mungkin muncul pertanyaan bagi kita. Perlukah bagi kita yang tadinya sholat munfarid kemudian statusnya berubah menjadi imam? Perlu nggak niat menjadi imam? Ya. Menurut mazhab Syafi'i tidak disyaratkan, ya, tidak disyaratkan. Jadi nggak usah bingung-bingung Mas Mabrur. Ini berarti aku udah tak merubah niat ini. Tadi sholat sendirian tiba-tiba ada yang nyolek. Jelas ya Mas Mujasir ya? Jelas. Jadi nggak perlu bingung-bingung ya. Sekarang sudah tahu ya. Apabila satu hari kita sholat sendirian awalnya, terus ada yang mau ngikut jamaah ya, ngasih kode biasanya dengan nyentuh sini pundak kita nggak perlu bingung-bingung, aduh tadi niatnya bagaimana ya, nah, ya nggak usah bingung. Jadi tanpa diniati menjadi imam
sholat jamaahnya antara imam dan makmum ini sudah sah. Yang diwajibkan tadi, satu, imam sholat Jumat, kedua, imamnya sholat jamak takdim, yang di situ alasan hujan, yang ketiganya sholat mu'adah, yang keempatnya sholat yang dinadari kebetulan posisinya sebagai imam. Jadi empat saja ya. Di luar ini imam tidak disyaratkan niat menjadi imam dalam mazhab Syafi'i. Tapi di mazhab yang lain seperti mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki disyaratkan niat menjadi imam bagi seorang imam, walaupun tadi ada rinciannya. Kalau mazhab Hanafi khusus ketika menjadi imam perempuan. Di luar itu tidak disyaratkan. Ada rinciannya. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Kalau ada yang masih ingin diperjelas lagi berkaitan dengan masalah niat, monggo disampaikan. Jadi bahasa saya bukan sesi tanya jawab. Ya, saya kalau sesi tanya jawab, saya sendiri ngerasa belum mampu menjawab setiap pertanyaan. Jadi saya dengan bahasa yang lebih sederhana lagi, ini sesinya sesi melengkapi penjelasan yang mungkin di dalam menjelaskan saya belum begitu jelas. Silakan, ada nggak? Kalau nggak, ya. Isu yang barusan lagi makmum ya. Iya. Itu di situ kita ini colek. Iya. Nah kita perlu mengeraskan suara apa enggak di situ? Kalau sholatnya sholat Ya maghrib. kan dulu dan duhur kan Allahu Akbar gitu kan di situ. Di Kalimat takbirnya gitu. Iya. Begini. Jadi sedikit keluar dari masalah tema niat. Bagi sholat fardu yang di situ ada jahrnya, ya, maghrib, isya dan subuh. Ini bacaan jahrnya ini tidak hanya berlaku bagi seorang imam, tetapi juga berlaku ketika sholat sendirian. Sholat sendirian, bacanya rodok kencang pun tidak apa-apa. Memang ini berlakunya tidak hanya untuk imam saja. Jadi sholat sendirian juga boleh baca kencang. Nah, tadi itu satu ya, satu poin. Nah, di sini tentu karena kita sebagai imam, tentu bacaannya nanti yang tadinya hanya bisa didengar oleh telinga kita sendiri umpamanya, tentu bacaan-bacaannya ini ya. Tadi masalah takbirnya ya tentu harus lebih kencang supaya apa? Supaya makmumnya bisa mendengar, ya, bisa mengikuti gerakan kita. Karena kalau si makmum tidak mendengar bacaan kita khususnya takbir ini, dikhawatirkan dia akan ketinggalan. Supaya sujud kita takbirnya nggak ada suaranya, terus sujud kelamaan. Nah kan kayak gitu. Iya, perlu ada suara. Ya. Nah, ini sedikit lanjut lagi. Bahkan sholat sendirian itu, takbir itu harus ada suara, yang suara itu bisa didengar oleh telinga kita. Tapi dalam keadaan standar, artinya maaf telinga kita juga nggak ada gangguan, lingkungan tersebut juga tidak terlalu bising. Kayak gini kan namanya normal standar, nggak ada suara yang bising. Ya, jadi nggak bukan Fatihah saja, ya. Termasuk takbir juga kita harus membacanya sekiranya telinga kita bisa mendengar. Makanya kadang-kadang kita mendengar ada orang sholat, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Memang benar, ya, memang begitu. Ya. Harus ada suaranya. Ada lagi nggak? Sudah cukup? Ya. Jadi hukumnya sunnah ya? Yang mana? Merasanya. Ya nanti kalau masalah hukum detailnya ya, ya saya ini begitu jelas di situ antara memang suatu persyaratan atau sekedar hukum
sunnah. Insya Allah pada pertemuan datang saya perjelaskan lagi ya. Nah, biar saya di dalam menyampaikan sesuatu tidak terlalu karena nafsu, tidak terlalu karena ego, karena gengsi ya. Sebab di dalam kitab Sulam Taufik karya Syekh Nawawi juga, salah satu maksiatnya lisan adalah memberikan fatwa tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan. Ini maksiatnya lisan ya. Makanya harus berhati-hati kalau sudah bicara tentang. Nah, ini mengacu pada hadis baginda Nabi Muhammad SAW, man afta bi khairi ilmin la'anat hu malaikatus samai wal ardi, rawahu Ibnu Asakir. Barang siapa yang memberikan fatwa tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, maka malaikat yang ada di atas langit dan di atas bumi ini semua melaknatnya. Ngeri kan? Ya sudahlah, ini masalah hukum, masalah hukum fikih ya. Apapun yang saya sampaikan, semoga semua ada dasarnya, ada sumbernya. Jadi saya nggak mau karena gengsi, nggak mau karena karena nafsu. Karena ini bagian dari nafsu. Kalau saya sampai istilahnya untuk menutupi malu lah, udah jawab aja lah. Nah, tinggal jawab sunnah, udah. Ya, boleh enggak kan beres. Kalau saya mau nurutin nafsu kan kayak gitu. Ya, tapi ya mudah-mudahan ya saya sampai kapanpun bisa mempertahankan hal ini. Artinya kalau memang saya masih ragu ya jangan malu-malu untuk mengatakan ini belum jelas buat saya harus perdalami lagi. Sebab itu semata-mata karena nafsu. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Akhirul qali billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.